Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Fitriani, saya dari Prodi Fisika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang iman, ilmu, dan amal sebagai pilar peradaban. Nah, di sini iman itu berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan itu diperkirakan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Nah, itu tadi pengertian dari iman. Kemudian, pengertian dari ilmu. Ilmu ini berasal dari kata kerja alima yang berarti memperoleh, hakikat ilmu, mengetahui, dan yakin. Ilmu yang dalam bentuk jamaknya adalah ulum, yang artinya ialah memahami sesuatu dengan hakikatnya, dan itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Jadi, ilmu merupakan aspek teoritis dari pengetahuan. Nah, kemudian amal. Secara bahasa, amal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Amal dalam pandangan Islam ialah setiap amal soleh atau perbuatan kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi pengertian dari iman, ilmu, amal. Sekarang kita masuk ke iman, ilmu, dan amal sebagai pilar peradaban. Nah, iman dan ilmu, amal sebagai pilar peradaban ialah dalam sejarah kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan yang sejahtera, bahagia, dan damai kepada semua orang yang mau melakukan amal kebaikan yang diiringi dengan iman, dengan yakin dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Nah, perbuatan baik seseorang jika tidak ada dinilai sebagai suatu perbuatan amal soleh jika perbuatan tersebut tidak dibangun di atas nilai iman dan takwa, sehingga dalam pemikiran Islam perbuatan manusia harus berlandaskan iman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perbuatan. Nah, sumber ilmu menurut ajaran Islam. Wahyu dan akal. Di sini yaitu wahyu, yaitu suatu yang dibisikkan dan diilhamkan ke dalam sukma serta isyarat. Cepat yang lebih cenderung dalam bentuk rahasia yang disebut ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala Quraniyah. Nah, akal yaitu suatu kesempurnaan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir dan menganalisa semua yang ada dan wujud di atas dunia tersebut, ayat Allah Kauniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat harkat dan martabat manusia yang beriman kepada Allah dan berilmu. Pengetahuan luas yang diterangkan dalam Quran Surah Al-Mujadah ayat 11, yang isinya bahwa Allah akan mengangkat tinggi-tinggi kedudukan orang yang berilmu, pengetahuan, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman diangkat kedudukannya karena selalu taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sedangkan orang yang berilmu diangkat kedudukannya karena dapat memberi banyak manfaat kepada orang lain. Nah, Islam tidak mengendaki orang alim yang digambarkan seperti lilin, mampu menerangi orang lain, sedang dirinya sendiri hancur. Dan ini besar sekali dosanya, karena dapat memberitahu orang lain dan dirinya sendiri tidak mau tahu lagi juga tidak mengerjakan seperti dalam Quran Surah Asy-Syab ayat 3.
Nah, di situ yang menerangkan bahwa orang alim dan pandai hendaknya menjadi contoh teladan bagi orang lain di bawah naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu, iman, dan amal itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Tidak dapat dipisahkan antara lain dengan lain. Sumber pokok ilmu pengetahuan menurut Islam adalah wahyu dan akal. Yang sudah saya jelaskan tadi, apa itu wahyu dan akal. Nah, yang keduanya tidak boleh dipertentangkan karena manusia diberi kebebasan dengan mengembangkan akalnya dengan catatan pengembangan tersebut tetap terikat dengan wahyu dan tidak akan bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu satu, ilmu yang bersifat abadi yang tingkat kebenarannya bersifat mutlak, dan yang kedua, ilmu yang bersifat perolehan yang tidak kebenarannya bersifat nisbi. Menuntut ilmu pengetahuan, mendalami ilmu agama bertujuan untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan agama Islam agar dapat disebarluaskan dan dipahami oleh masyarakat. Nah, hanya itu saja pengertian yang bisa saya sampaikan tentang iman, ilmu, dan amal sebagai pilar peradaban. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.